Baik, selamat datang semuanya. Perkenalkan, namaku Muhammad Oktavian Wahyudi Bekti dari Prodi Fisika Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin soal Basic Informed Neural Network untuk sumber potensial tak hingga satu dimensi. Aku jelasin dulu dasar teorinya. Itu pertama kita bahas dulu apa soal persamaan Schrödinger independen waktu. Dalam pemodelan sistem kuantum, sumber potensial tak hingga satu dimensi, perilaku partikel dideskripsikan oleh persamaan Schrödinger independen waktu atau TISE. Di dalam daerah sumber potensial bernilai 0 sehingga persamaan tereduksi menjadi bentuk energi kinetik dan total energi eigen. Diferensiasi spasial order 2 terhadap fungsi gelombang dihitung secara analitik menggunakan automatic differentiation. Persamaan fisik ini kemudian diekstraksi menjadi nilai residual numerik di dalam fungsi compute loss. Residual ini dihitung berdasarkan formula. Nah, pendekatan ini menjelaskan jaringan secara tiruan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya mempelajari gelat darah, tapi secara mematuhi hukum dasar mekanika kuantum, hingga nilai eigen dari parameter terpelajari akan konvergen menuju nilai analitik. Dengan soal PIN, Basic Informed Neural Network yaitu arsitektur jaringan tiruan berbasis deep learning yang mengintegrasikan hukum fisika secara langsung ke dalam proses pembelajaran jaringan. PIN mengadopsi arsitektur jaringan multilayer perceptron yang konvensional dengan parameter input berupa koordinat ruang dan waktu untuk menghasilkan estimasi solusi sistem fisik yang ditinjau. Karakteristik utama yang membedakan adalah itu integrasi mekanisme automatic differentiation yang percabangan keluarnya. Arsitektur ini dibangun data struktur fully connected feed forward neural network yang diinisialisasi melalui kelas PIN. Modul ini menerima satu fitur masukan dan memprosesnya melalui lapisan tersembunyi bertingkat secara komputasional. Untuk algoritma optimasi yaitu proses pencarian parameter optimal yang ditangani oleh Adaptive Moment Estimation atau ADAMS. Konfigurasi ini memperbarui bobot internal dari jaringan arsitektur neural dan parameter fisik energi kuantum. Penggunaan learning rate awal sebanyak 10 paket min3. Kemudian soal parameter. Dalam kode ini digunakan ada dua jenis parameter. Untuk itu ada yang untuk mendefinisikan sistem sumber potensial dan pelatihan PIN. Untuk sistem sumber potensial ada parameter lebar, konstanta Planck yang direduksi, ada massa partikel dan tingkat energi kuantum. Untuk parameter pelatihan PIN ada jumlah titik lokasi, jumlah titik iterasi, learning rate, dan hidden layer, dan neuron. Untuk logika code itu pertama ada program menghitung energi analitik sebagai acuan evaluasi, menginisialisasi arsitektur neural, dan mengatur tebakan awal energi. Kemudian jaringan syaraf bertindak sebagai fungsi kontinu si X melalui fitur torch. Nah, kemudian kota akan menghitung turunan pertama dan turunan kedua terhadap input X secara eksak. Untuk ketiga, setiap 500 epoch, variasi X digenerate ulang dengan nilai acak baru di sepanjang interval. Kemudian keempat, yaitu jaringan menggunakan torch optim Adams untuk memperbarui bobot arsitektur sekaligus nilai parameter secara bersamaan berdasarkan sinyal penalti dari total loss. Kelima, kode akan melakukan pemeriksaan fase fungsi gelombang. Kalau berbalik negatif, diinversi secara global agar searah dengan fungsi analitik menormalisasi hasilnya secara kertas dan menyajikannya grafik visual perbandingan nilai analitik dan prediksi PIN. Untuk arsitektur PIN, yaitu model dibangun dengan arsitektur multilayer perceptron atau fully connected neural network melalui kelas PIN. Jaringan akan menerima satu nilai masukan berupa koordinat spasial X dan menghasilkan satu nilai keluaran. Itu kemudian terdiri dari 4 lapisan tersembunyi berukuran masing-masing 64 neuron, di mana setiap lapisan dihubungkan dengan fungsi aktivasi dan H. Kemudian menggunakan Severe normal atau Glorot normal untuk mencegah masalah vanishing atau exploring gradient di awal pelatihan. Kemudian nilai F bersifat konstan di dalam jaringan syaraf, melainkan dibungkus sebagai NN parameter. Berfungsi loss itu di dalamnya pakai fungsi compute loss sebagai kunci utama dalam membuat jaringan bersifat basic informed. Total loss merupakan penjumlahan bobot
Dan ketiga komponen kuantitas mekanika kuantum. Kemudian ini kodenya. Pertama kita import dulu library yang kita perlukan untuk menyalakan pin, kemudian kita tentukan parameternya. Kemudian ini kelas pin untuk menjalankan pinnya. Di sini ada hidden layer 4, neural network 4, ada ini switch, compute loss. Nah, ini untuk model parameternya. Untuk history ada loss PDE sama loss PC. Kemudian untuk epoch tadi dijelaskan epochnya 500 nanti gitu. Kemudian ada selanjutnya kemudian kita definisikan fungsi stylenya. Kemudian kita bikin plot dan didapatkan output ini. Pertama ada ini parameternya, kemudian hasil trainingnya. Untuk setiap 1000 epoch nanti dikeluarin ada nilai loss, LPDE, LPC, dan errornya. Dan didapatkan ada prediksinya yaitu 4,93, analitiknya ada 4,93 juga, dan didapatkan error dapatnya 0,00003%, ya artinya sangat kecil sekali, yaitu 10 pangkat min 4. Dan didapatkan ini juga ada plot untuk pin sumber potensial hingga 1 dimensi. Jika kita lihat itu ada nilai analitik juga pinnya ini hampir template sekali sehingga artinya errornya sangat kecil. Kemudian didapatkan kurva loss training dan konvergensi ini energi E. Nah, apa sih yang kita dapat dari output itu? Yaitu secara umum visualisasi menunjukkan bahwa model pin berhasil mempelajari solusi ground state dari persamaan Schrödinger independen waktu dengan baik. Plot output menunjukkan cocokan profil fungsi gelombang antara hasil komputasi pin dengan solusi analitik eksak. Kemudian plot kurva loss training memberikan kurva penurunan fungsi kerugian selama 8.000 epoch pelatihan dalam skala logaritmik. Untuk plot konvergensi E, perlihatkan grafik dinamika nilai parameter energi kuantum terprediksi yang bergerak dari tebakan awal nilai energi eigen yang sebenarnya. Kemudian perbandingan fungsi gelombang dan densitas probabilitas. Kita ketahui bahwa fungsi gelombang yang diprediksi oleh pin membentuk kurva sinusoidal yang simetris sempurna di dalam domain X 0,1. Model ini secara presisi berhasil memenuhi syarat batas diri slet homogen di dinding sumur. Tingkat kecocokan parsial ini dikuantifikasi oleh min absolute error sebanyak 1,61 dikali 10 pangkat min 5. Yang artinya nilai ini sangat rendah sehingga menandakan bahwa penyimpangan amplitudo di setiap titik kolokasi spasial hampir tidak terlihat. Karena fungsi gelombang benar real dan positif di seluruh domain N sama dengan 1, grafik ini merepresentasikan akar kuadrat dari densitas probabilitas partikel. Untuk menilai eigenvalue, pada awal pelatihan, nilai prediksi energi berada konstan di sekitar tebakan awal. Pada fase awal ini, jaringan syaraf berfokus terlebih dahulu meminimalkan boundary loss dan normalization loss untuk membentuk kurva lengkung dasar fungsi gelombang. Tepat setelah epoch 1500 terjadi transisi konvergensi yang sangat tajam. Ketika bentuk fungsi gelombang mulai terbentuk dengan benar, algoritma Adams segera menyesuaikan nilai variabel E parameter energi mengalami kenaikan eksponensial yang mulus dan mulai stabil sejak epoch 3000 hingga epoch 8000, sehingga pin mampu mengekstrak nilai eigenfisis sistem kuantum secara mandiri hanya dengan memanfaatkan sistem diferensial dari hukum fisika yang diinjeksikan ke dalam jaringan. Untuk evaluasi loss dan resiko menunjukkan penurunan sangat sehat dalam skala logaritmik. Latihan dimulai dengan nilai loss di sekitar 10 pangkat 1 dan berhasil diturunkan secara drastis hingga mencapai batas konvergensi di sekitar 10 pangkat 4 pada epoch 8000. Terdapat karakteristik unik berupa lonjakan tajam spike pada fungsi loss pada epoch tertentu. Lonjakan ini merupakan efek langsung dari logika kode yang melakukan resampling atau generate ulang titik kolokasi internet secara acak setiap 500 epoch. Ketika titik kolokasi acak baru dibuat, model pin dipaksa untuk mengevaluasi residu PDE di koordinat spasial yang belum pernah dilewati sebelumnya. Saat lonjakan dan terjadi transisi energi terlampau, penurunan loss terlihat melandai secara bertahap.
Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ini, berdasarkan hasil implementasi, training, dan analisis visual terhadap model PIN, untuk menyelesaikan bersama Schrödinger independen waktu pada sistem sumber potensial tak hingga satu dimensi dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, model PIN berhasil memprediksi profil fungsi gelombang dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kedua, variabel energi prediksi yang diatur sebagai parameter terpelajar berhasil mengalami konvergensi dari tebakan awal menuju nilai energi eigen yang sebenarnya. Fungsi kerugian yang mengkombinasikan residu BDE, boundary loss, serta syarat normalisasi probabilitas terbukti efektif dalam memandu jaringan syaraf untuk memenuhi kaidah mekanika kuantum. Munculnya lonjakan atau spike pada kurva loss membuktikan bahwa logika resampling titik kolokasi terhadap 500 epoch berhasil dengan baik. Untuk saran dalam pembangunan kode selanjutnya, yaitu kita bisa lakukan pengujian untuk evaluasi kemampuan arsitektur tim pada tingkat energi yang lebih tinggi. Kedua, yaitu kita dapat mengembangkan penyelesaian sistem fisik yang lebih realistis seperti sumber potensial terhingga, potensial tangga, atau osilator harmonik kuantum. Kemudian, ketiga, perlu dilakukan studi komparatif mengenai penggunaan fungsi aktivasi lain di SIN-E yang seringkali memiliki kinerja lebih cepat dan akurat. Keempat, yaitu memperluas domain spasial jaringan dari satu dimensi menjadi dua dimensi atau tiga dimensi untuk memodelkan partikel dalam kotak tiga dimensi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa diutarakan lewat kolom komentar. Sekian, terima kasih.